بسم الله الرحمن الرحيم. دعوته صلى الله عليه وسلم لرجل لم يسمى. عن رجل عن قومه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال أنت رسول الله أو قال أنت محمد فقال نعم. قال ما تدعو؟ قال أدعو الله عز وجل وحده من إذا كان لك ضر فدعوته كشفه عنك ومن إذا أصابك عام فدعوته أنبت لك ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك. فأسلم الرجل ثم قال أوصني يا رسول الله فقال لا تسبن شيئا أو قال لا تسبن أحدا. شك الحكم قال فما سببت بعيرا ولا شاة منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya, apakah engkau adalah Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, saya adalah Muhammad Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang engkau sembah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang aku sembah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat. Kalau engkau mendapatkan masalah kemudian engkau berdoa kepadanya, maka dia akan menghilangkan masalah tersebut dari dirimu. Dan Allah adalah zat, apabila engkau mengalami paceklik, kekeringan, kemudian engkau doa kepadanya, maka Allah akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untukmu. Dan Allah adalah zat, apabila engkau di bumi yang kering kerontang yang tidak ada apa-apa, kemudian engkau kehilangan kendaraanmu, sudah di bumi kering, kehilangan kendaraan, fada'autahu, kemudian engkau doa kepadanya, maka Allah pasti akan mengembalikan kendaraan tersebut kepadamu. Maka laki-laki tadi dia langsung masuk Islam dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kamu mencaci suatu apapun dan janganlah kamu mencaci siapapun. Maka sahabat tadi beliau mengatakan, semenjak aku diwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mencaci siapapun, bahkan sampai unta, kambing pun enggak pernah saya caci. Suatu kisah yang pendek yang perlu kita renungi. Yang pertama kali adalah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ingin masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan seseorang yang bertanya mengenai Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah, dengan bahasa yang sangat mudah dicerna oleh siapa saja. Siapakah yang engkau sembah? Yang saya sembah itu adalah Tuhan, yang kalau kamu punya masalah, kamu doa, selesai semua masalah kamu. Hadirin yang mulia, ini perlu kita tiru. Sebentar lagi kita akan dakwah ke seluruh daerah-daerah. Kadang-kadang yang kita temui orang awam, kadang-kadang yang kita temui adalah orang-orang yang agama Islam itu apa, kadang-kadang mereka belum jelas. Maka jangan menggunakan bahasa-bahasa yang menyulitkan, tapi gunakanlah bahasa yang mudah. Kita ini punya Allah,
Allah itu pokoknya kalau kita minta apa aja diberi. Kalau kita menggunakan bahasa yang mudah, akhirnya umat mudah memahami agama, akhirnya mudah mengamalkan agama. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatibin nas ala qadari uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Jangan kita ini bicara dengan orang awam seperti kita bicara dengan teman santri kita. Kita bicara usul fikih, kita bicara ilmu balaghah, kita bicara ilmu tafsir. Yang mana orang dengarkan saja langsung konslet seketika. Sudah yang dengarkan konslet apalagi yang menyampaikan. Maka kita sampaikan agama ini dengan bahasa yang mudah. Kenapa kok keluar-keluar? Mau ngajak ke masjid Pak? Nah selesai. Kalau kita kenapa keluar? Karena kami adalah penerus Rasulullah SAW, punya kewajiban yang mana yang meninggalkan akan masuk neraka. Oh, jangan begitu. Nanti umat dengar langsung lari semuanya. Kemudian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga bisa ambil pelajaran, man idza kana dzaka dzurrun fada'utahu kasyafahu anka. Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua masalah kita. Mau ada masalah diselesaikan, mau paceklik ditumbuhkan, mau kehilangan barang dikembalikan, syaratnya satu. Fada'utahu, semua itu akan selesai, semua itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kalau kita mau memohon kepada Allah. Inilah suatu hal yang sekarang sedikit kita tinggalkan. Kita sibuk hari-hari meminta kepada makhluk. Padahal makhluk itu adalah makhluk-makhluk yang pelit. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya yang memiliki segalanya, justru kita malah tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah syair, walau su'ilan nasu turaba la awsyaku idza qila hatu ayyamallu wa yamna'u la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Manusia ini kalau kita mintai, maka walaupun yang kita minta hanya debu saja, maka dia akan usaha untuk mencegahnya, jangan sampai kita minta kepada dia. Maka la tas'alanna bani adam hajatan, jangan sekali-kali minta kebutuhan kita kepada makhluk. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak pernah tertutup 24 jam. Maka kita ini keluar ini bukan hanya sekedar keluar, latihan menyelesaikan masalah dengan doa kita. Insyaallah hadirin. Maka nanti pulang Kargozari harus punya pengalaman, dengan doa bisa mengeluarkan 1000 jamaah, dengan doa bisa mengislamkan orang. Nah, baru itu santri dakwah betulan. Nah, kalau pengalamannya jalan-jalan, pengalamannya foto-foto, itu orang awam aja udah pinter, nggak usah kita. Kemudian sahabat tadi setelah masuk Islam, dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku. Maka sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan, sedikit pesannya, tapi sangat penting. La tasubbanna syai'a, janganlah kamu mencaci siapapun, wala tasubbanna ahada, dan janganlah kamu mencaci apapun dan siapapun. Maka kita ini di dalam perjalanan keluar, kita pasti akan menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin WC-nya kurang enak, karkunnya kurang enak, masjidnya kurang bagus, temannya menjengkelkan. Sehingga kadang-kadang mulut kita ini ingin mengeluarkan kata-kata yang indah tapi menyakitkan. Nah ini jangan sampai kita keluarkan. La tasubbanna syai'a. Jangan kita ini mencaci apa saja. Karena cacian-cacian itu bukan mendatangkan kebaikan, justru malah menimbulkan perpecahan. Nah kalau sudah dakwah itu kok pecah, ya wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Kalau jamaah itu sudah pecah, hilang kekuatannya, hilang kehebatannya, tidak datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka persatuan ini kita jaga, di antaranya jangan mengomentari dan jangan mencaci siapa saja. Insyaallah hadirin. Kemudian yang terakhir, fama sababtu ba'ira wala syata mundu awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Laki-laki yang baru masuk Islam tadi, beliau mengatakan, semenjak aku dinasihati Rasulullah, aku tidak pernah mencaci siapapun. Nah, ini orang baru, tapi orang baru yang taat. Nah, sekarang kita ini sudah mondok lama, tapi juga lama melanggarnya juga. Nah, maka jangan sampai setelah kita mendengar sabda-sabda Nabi, setelah dengar kita langgar, setelah dengar kita amalkan dan kita sampaikan. Insyaallah hadirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ ديننا واحفظ دنيانا واحفظ تلامذنا واحفظ المسلمين أجمعين. اللهم استعملنا واستعمل آباءنا وأمهاتنا وتلامذنا لخدمة دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.